Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berdoa kiranya saudara semua dalam kondisi yang baik, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 8 sampai dengan 9a. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara terkasih dalam Tuhan, episode kali ini merupakan kelanjutan dari episode yang lalu. Dalam episode yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana sikap seorang yang menderita kelumpuhan telah merespon dengan cara yang salah ketika Yesus datang menghampirinya dan menanyakan keinginannya untuk sembuh. Namun Yesus tidak menanggapi respon yang salah tersebut, karena Yesus mengetahui isi hati orang tersebut. Sesungguhnya ia ingin disembuhkan, namun penderitaan yang sudah sangat lama dialaminya sepertinya telah membuat ia kehilangan kemampuan untuk mengucapkan permintaan, "Aku mau sembuh," karena ia telah sampai pada batas kekuatannya. Sesungguhnya dalam hati orang tersebut masih terdapat keinginan untuk sembuh. Hal ini kita bisa lihat dari responnya. Ketika Yesus memerintahkan orang tersebut untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan, orang itu tidak berbantah lagi, dan kesembuhan pun terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui berapa lama penderitaan saudara, dan Tuhan juga mengetahui seberapa besar kekuatan saudara dalam menghadapinya. Percayalah, Yesus tidak pernah menunda-nunda kesembuhan dalam hidup seseorang. Yesus senantiasa senang menolong orang yang tidak berdaya. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan rancangan dan kehendaknya yang sempurna. Karena itu, jangan tunda-tunda. Segera lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara untuk kesembuhan dan pemulihan saudara. Yesus memerintahkan orang itu untuk bangun dan berjalan. Sungguh sebuah perintah yang aneh, yang diberikan kepada seorang yang sakit sekian lama, bahkan sudah lama lumpuh. Perintah Yesus tersebut bisa kita artikan sebagai sebuah pernyataan kuasa ilahi yang memerintahkan penyakit itu untuk menyingkir, dan juga sebagai perintah kepada orang itu untuk bertindak sendiri. Ia harus bangun dan berjalan, artinya berusaha melakukannya, dan dalam usahanya itu ia akan menerima kekuatan untuk melakukannya. Di dalam episode yang lalu, Tuhan bertanya kepada saudara, "Maukah engkau sembuh?" Saya percaya semua pasti menjawab, "Aku mau sembuh." Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak cukup hanya dengan memperkatakan dengan penuh iman, kerinduan, dan keinginan saudara untuk disembuhkan, karena ada tindakan nyata yang harus saudara lakukan. Banyak orang yang hanya ingin disembuhkan atau dipulihkan dari sakit penyakit atau dosa mereka, namun tidak disertai dengan tindakan untuk meninggalkan perbuatan dosanya dan hal-hal yang menyebabkan mereka jatuh sakit. Sebagai contoh, ada yang minta disembuhkan dari tekanan darah tinggi, asam urat, namun mereka tidak menghindari makanan atau minuman yang berpotensi memicu kedua penyakit tersebut. Ini sama halnya dengan orang yang minta pengampunan atas dosa-dosanya, namun tidak menjauhi atau menyingkirkan hal-hal yang membuatnya jatuh dalam dosa. Orang seperti ini sesungguhnya sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan, dan bisa digolongkan sedang mempermainkan Tuhan.
Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik pesan Tuhan ini. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sadarlah akan kesalahan yang saudara perbuat selama ini. Bereskan, jangan sentuh lagi hal-hal yang berbau dosa. Melangkahlah ke depan. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan. Hari depan yang indah dan esok yang penuh dengan pengharapan sedang menantikan saudara. Jika saudara merasa pesan Tuhan ini buat saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pesan-Mu melalui episode ini. Pesan-Mu telah menyadarkan kami akan kesalahan kami dan mengingatkan kami untuk tidak lagi berhubungan dengan berbagai hal yang berpotensi untuk membawa kami masuk dalam dosa. Kami mau melangkah, kami mau berjalan untuk meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini hamba berdoa buat setiap pendengar episode ini ya Tuhan, supaya mereka merespon dengan baik perintah-Mu untuk bangun dan menata kembali kehidupan mereka. Yang terikat dengan roh perzinahan dibebaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan roh kegagalan dipulihkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan berbagai bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dibebaskan dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu yang kudus telah membebaskan dan memulihkan setiap pendengar episode ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.